bombastic side eye, criminal offensive side eye. Napi bohong. Pertama yaitu disiplin diri. Disiplin diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengendalikan perilakunya agar sesuai dengan aturan dan tujuan yang ingin dicapai. Disiplin tidak hanya berarti menaati peraturan, tetapi juga mampu bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban tanpa harus diawasi oleh orang lain. Dalam pendidikan, disiplin diri sangat penting. Karena apa? Karena bisa membantu peserta didik menjadi lebih teratur, rajin belajar, menghargai waktu, serta mengambil keputusan yang bagi dirinya sendiri. Dengan memiliki disiplin diri, seseorang akan lebih mudah mencapai keberhasilan dalam belajar maupun kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Contoh disiplin itu kayak ketika seseorang siswa mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan tetap belajar sesuai jadwal meskipun tidak diawasi oleh orang tua atau guru. Untuk materi kedua yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sifat dasar atau karakteristik yang dimiliki manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia memiliki akar, pikiran, perasaan, dan kehendak yang membedakannya dari makhluk lain. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Dalam pendidikannya, pemahaman tentang hakikat manusia sangat penting karena pendidikan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki manusia baik aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual agar menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya seperti ketika siswa saling bekerja sama dalam tugas kelompok dan membantu teman yang mengalami kesulitan dalam belajar. Hal itu juga menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Untuk materi yang ketiga yaitu keseluruhan landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara umum, landasan ini terdiri dari landasan filosofis, psikologis, sosiologis, historis, dan yuridis. Landasan filosofis berkaitan dengan nilai dan tujuan pendidikan. Landasan psikologis berhubungan dengan perkembangan peserta didik. Landasan sosiologis berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dan landasan historis berasal dari pengalaman pendidikan di masa lalu. Sedangkan landasan yuridis mengacu pada peraturan hukum yang berlaku. Semua landasan tersebut saling melengkapi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Contoh keseluruhan dari landasan pendidikan ini dapat dilihat dari kegiatan menjaga kebersihan sekolah. Secara filosofis, kegiatan itu mengajarkan nilai tanggung jawab. Secara psikologis, siswa belajar melalui praktik langsung. Secara sosiologis, siswa bekerja sama dengan teman-temannya. Secara historis, kegiatan ini berasal dari budaya gotong royong bangsa Indonesia. Dan secara yuridis, kegiatan ini mendukung tujuan pendidikan nasional dalam membentuk karakter peserta didik. Untuk yang keempat yaitu pendidikan sepanjang hayat. Konsep ini menyatakan bahwa proses belajar berlangsung sejak seseorang lahir hingga akhir hayatnya. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dapat diperoleh melalui keluarga, lingkungan masyarakat, pengalaman hidup, pelatihan, maupun teknologi informasi. Konsep ini juga menetapkan bahwa setiap individu perlu terus belajar dan mengembangkan diri agar mampu menghadapi perubahan zaman. Dengan pendidikan sepanjang hayat, seseorang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hidupnya secara berkelanjutan. Contohnya seperti orang dewasa mengikuti kursus komputer atau bahasa asing, seperti halnya
Pendidikan sepanjang hayat dapat dilihat ketika seseorang tetap belajar keterampilan baru, seperti mengikuti kursus komputer meskipun sudah bekerja, seperti itu. Yang kelima yaitu unsur pendidikan. Pendidikan memiliki beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut meliputi peserta didik, pendidik, tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta lingkungan pendidikan. Peserta didik merupakan subjek yang menerima pendidikan, sedangkan pendidik berperan membimbing dan mengarahkan proses belajarnya. Tujuan pendidikan ini menjadi arah yang ingin dicapai, sementara materi dan metode digunakan untuk mendukung proses pembelajarannya. Lingkungan pendidikan, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat, juga memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pendidikan. Contohnya seperti unsur-unsur pendidikan dapat dilihat dalam pembelajaran menjaga kebersihannya lingkungan. Peserta didiknya adalah siswa, pendidiknya guru, tujuannya agar siswa memahami pentingnya kebersihan. Materi tentang lingkungan bersih dan sehat. Metodenya apa? Metodenya menggunakan diskusi dan praktik. Medianya berupa video serta alat kebersihannya, dan lingkungannya meliputi sekolah, keluarga, masyarakat. Semua unsur tersebut saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan. Materi keenam atau materi yang terakhir yaitu pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini merupakan dua konsep yang saling berhubungan tetapi memiliki makna yang berbeda. Pengajaran lebih menekankan pada proses penyampaian ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan informasi kepada peserta didik. Sementara pendidikan yaitu memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan tetapi juga membentuk karakter, sikap, moral, dan kepribadian peserta didik. Dengan kata lain, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Melalui pendidikan yang baik, peserta didik tidak hanya menjadi cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya yang menggabungkan pendidikan dan pengajaran ini seperti saat pelajaran IPA tentang kebersihan lingkungan. Pengajar menjelaskan jenis-jenis sampah dan cara pengolahannya. Pendidik mengajak siswa mempraktikkan membuang sampah pada tempatnya dan menanamkan rasa peduli terhadap lingkungan. Ketika guru menjelaskan cara mengelola sampah, itu merupakan pengajaran. Namun ketika guru membiasakan siswa menjaga kebersihan dan peduli terhadap lingkungan, itu merupakan pendidikan. Jadi, pengajaran menekankan pemberian ilmu, sedangkan pendidikan menekankan pembentukan karakter dan perilaku. Dari semua materi-materi itu disimpulkan menjadi satu, yaitu dapat diuraikan atau disimpulkan bahwa landasan pendidikan merupakan dasar penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui pemahaman tentang disiplin diri, hakikat manusia, landasan pendidikan, pendidikan sepanjang hayat, unsur-unsur pendidikan, serta hubungan antar pendidikan dan pengajaran. Kita dapat memahami bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan seluruh potensi manusia agar menjadi pribadi yang berilmu, berkarakter, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.